Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita di puasa yang ke-12 ini Allah masih memberikan kenikmatan sehat wal afiat sehingga kita bisa bermuajahah mengkaji tentang Ramadan, mendekatkan diri kepada Allah via Ramadan, dan ta'lim belajar khususnya di bulan Ramadan. Salawat ma'asalam senantiasa terlimpah curahkan dan baginda Rasul Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis, dalam athar dan dalam maqalah-maqalah para ulama dan para kiai, bahwa meskipun kita terlahir di akhir zaman, tetapi sesungguhnya kitalah yang dirindukan oleh Kanjeng Nabi untuk bertemu nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan berkecil hati, kita tidak pernah atau belum pernah hidup di zamannya Nabi, tetapi kita sebagai umat yang istimewa ketika kita sampai bisa konsisten istiqomah mengikuti sunnah dan ajarannya, maka sebenarnya kitalah yang dirujukan. Karena apa? Karena memang dari zaman dahulu sudah diceritakan bahwa umat yang istimewa adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi-nya memang istimewa. Ketika kita menjadi hamba Allah yang diikut sertakan oleh Allah ke dalam barisan Nabi yang istimewa, maka kita adalah umat yang istimewa. Jadi jangan berpikir kita, kalau berpikir sejarah, umatnya Kanjeng Nabi Adam ini adalah pelaku-pelaku sejarah utama di bumi. Tetapi kalau kita hidupnya, Allah kasih ruh kita hidup di zamannya Nabi Adam, mungkin kita tidak akan menikmati hebatnya zaman digital, generasi Z dan generasi Alpha zaman sekarang. Kalau kita hidupnya di zaman Nabi Musa, maka kita akan bertemu dengan Fir'aun. Meskipun Fir'aun adalah pelaku sejarah yang sangat hebat, tetapi kita tidak akan menikmati digitalisasi sekarang. Meskipun kita umpamanya dibandingkan ketika belajar tentang kisahnya Nabi Sulaiman yang ketemu dengan banyak jin, ya kalau kita hidup di zamannya Nabi Sulaiman, ya tetap saja tidak istimewa. Makanya umat-umat pilihan ini adalah umatnya Kanjeng Nabi. Tetapi sayang sangat disayang, zaman sekarang setannya lebih banyak, iblisnya sudah mulai banyak. Sehingga apa? Sehingga umatnya Kanjeng Nabi akan dibelokkan, akan dijauhkan pemikirannya kepada Nabi. Sebagaimana yang pernah kita kaji bersama, iblis atau Azazil ini bisa mengelabui semua makhluk Allah selain Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Azazil ini pernah hidup di surga lama sekali, pernah zikir di surga itu lama sekali. Sampai ilmu zikir di langit yang ketujuh ini Azazil sudah bisa. Tetapi ketika berhadapan dengan Kanjeng Nabi, berhadapan dengan asmane Kanjeng Nabi saja, ini sudah luntur semua ilmunya Azazil. Meskipun Kanjeng Nabi itu diutus oleh Allah sebagai Khatamul Anbiya. Lawannya iblis dulu itu kan Kanjeng Nabi Adam. Nah, Kanjeng Nabi Adam ini dilawan oleh iblis karena apa? Karena bersama-sama di surganya Allah. Tetapi ketika ketemu Kanjeng Nabi Muhammad, maka iblis luntur seketika dan kalah seketika. Itulah istimewanya Kanjeng Nabi. Makanya kita umat Kanjeng Nabi adalah umat yang istimewa.
kembali ke jadwal yang sekarang adalah mengenal para sahabat Nabi. Ketika kita mengenal atau berbicara para sahabat Nabi, maka yang kita bicarakan adalah kanjeng Nabi. Kenapa yang dibicarakan kanjeng Nabi? Karena mereka ini sangat mencintai, sangat mengagumi, sangat mau mengikuti kanjeng Nabi kemanapun, dimanapun, dan kapanpun. Itu pengennya selalu ada. Para sahabat Nabi ini pengennya selalu ada di samping kanjeng Nabi. Merasa teristimewa, kemungkinan hidayah Allah sudah nyampe kepada sahabat-sahabat Nabi terdahulu bahwasanya ini memang orang pilihan, orang istimewa, sehingga dimanapun beliau berada, kanjeng Nabi berada, para sahabat ini pengennya mengikuti terus, ya, pengennya mendampingi terus. Sudah tidak takut mati lagi. Karena apa? Karena memang hujah yang diberikan oleh kanjeng Nabi ini sangat melekat kepada sanubari, kepada nurani para sahabat, sehingga sahabat ini demennya sudah tidak main-main. Kalau kita kan cinta kepada Nabi ini baru sekadar di lisan saja, hanya jangan bisa sholawat sudah cukup. Ya, hanya dengan mengingat sudah cukup. Sudah. Iya. Tetapi kalau mau berjuang untuk agamanya kanjeng Nabi, ya mundur dulu. Ya. Kalau mau menegakkan sunnah-sunnahnya kanjeng Nabi, ya mundur lagi. Apalagi kalau harus menghafalkan hadis, ribuan hadis, aduh saya angkat tangan, Pak. Jadi kalau kita zaman sekarang santri ini pengen dibuktikan kecintaannya kepada kanjeng Nabi, bagi saya barometernya ukurannya gampang. Sudah hafal berapa hadis? Pak, saya menghafalkan Al-Quran. Ya, itu sangat hebat. Tetapi ketika kita benar-benar demen, benar-benar cinta kepada kanjeng Nabi, hafal berapa hadis? Arba'in Nawawiyah saja Pak, saya belum hafal. Jadi berapa hadis yang dihafal? Dari kelas 1 sampai sekarang kelas 12, Wahyu, Santo, umumnya kelas 11, sudah 11 tahun sekolah mengenal agama Islam. Ini sudah berapa hadis yang dihafal? Pak, hadis itu bagaimana sih? Ya, yang hadis itu yang an Abi, an Ibni, qala Rasulullah, itu kan hadis. Sekarang sudah hafal berapa hadis? Tidak tahu Pak, katanya. Kecintaannya ada di mana? Pak, saya selalu sholawat. Iya, semuanya selalu sholawat. Bahkan anak kecil pun mau bersolawat. Tapi mau tidak mengikuti sunnah-sunnah beliau itu dengan menghafalkan hadis. Ketika kita hafal sebuah atau salah satu hadis, maka kita seakan-akan mengetahui, oh ini loh kanjeng Nabi, sifatnya begini, sikapnya begini, ketetapannya begini. Ya. Bahkan diatur dari kita bangun tidur sampai tidur lagi pun, itu ketika kita mempelajari hadis, maka di sana semuanya tertera. Sudah diceritakan dan sudah diriwayatkan oleh para ulama-ulama hadis. Sehingga mari kita menggugah sebelum kita belajar ke para sahabat Nabi, bagaimana implementasi kecintaan kita terhadap Nabi ini. Salah satu tolak ukurnya adalah mau menghafalkan hadis. Karena apa? Karena dalam hadis ini memang praktis kegiatan sehari-hari. Contoh, qul samillaha wa qul biyaminiha. Nah, ketika kita mau makan, ya, samillaha, bacalah bismillah. Wa qul biyaminiha, dan bacalah ayat, dan pakailah tangan kanan. Makanya kenapa harus baca bismillah? Kenapa harus pakai tangan kanan? Karena sudah ada dalam hadisnya. Ini kan praktik, ya, praktik keseharian kita. Tak terasa kita ketika menghafalkan hadis, ketika mampu dipraktekkan, maka saya yakin akan sangat melekat kepada pribadi kita, supaya apa? Kecintaan kita kepada Nabi ini dibuktikan dengan keseharian, bukan dibuktikan hanya dengan bacaan sholawat saja, tetapi dengan keseharian. Tuh, kembali ke pembahasan, sahabat Nabi ini
Kita kalau berbicara sahabat Nabi, maka ada bagian-bagiannya, ada masa para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan sebagainya sampai kepada kita sebagai umat. Kalau berbicara para sahabat Nabi, maka yang kita dengar, yang kita tahu hanya 4 yang kita tahu, sebagaimana tertera dalam khulafaur ini. Padahal sahabat Nabi ini banyak, tetapi hanya 4 orang yang mewarisi kepemimpinan Nabi setelah Nabi itu wafat. Ketika Nabi wafat, yang mewarisi kepemimpinan estafet pemerintahan Islam ini 4 orang, para sahabat terdekat. Sehingga ketika pelaku sejarah membicarakan para sahabat, maka beliau akan membicarakan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat Ali. Pak, ketika kita belajar Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim itu siapa? Nah, itu generasi selanjutnya. Tetapi kalau berbicara para sahabat, ya intinya 4 itu. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, dan sahabat Utsman, dan sahabat Ali. Duduk dulu di situ, santai dulu. Itu ya. Sahabat Abu Bakar ini siapa? Ya. Sahabat Umar ini siapa? Sahabat Utsman ini siapa? Sahabat Ali ini siapa? Maka kita harus mengetahui bagaimana peranan para sahabat ini ketika mendampingi beliau, mendampingi Kanjeng Nabi ini. Maka sangat diulangi lagi, kalau kita belajar kitab-kitab hadis, ini akan diterapkan. Keseharian para sahabat mendampingi Kanjeng Nabi ini sangat diterapkan. Makanya ketika tidak mau atau belum mau membaca biografi para sahabat, pengen mengenal para sahabat Nabi, itu sangat mudah. Belajar kitab hadis. Itu akan diceritakan bagaimana sahabat Abu Bakar mendampingi Nabi, bagaimana sahabat Umar mendampingi Kanjeng Nabi, bagaimana sahabat Utsman, bagaimana sahabat Ali. Itu diceritakan dalam hadis. Jadi yang namanya pelaku sejarah ini membuat buku sejarah biografi tentang para sahabat ini berdasarkan kedekatan beliau dengan Kanjeng Nabi itu melalui hadis. Jangan jauh-jauh. Ketika kita pengen belajar sahabat Abu Bakar bagaimana peranannya, maka carilah hadis yang mengenai Abu Bakar, atau pasti ada hadis yang mengenai tentang Abu Bakar. Tuh. Jadi kembali ke hadis tadi. Sahabat Abu Bakar ini adalah orang yang sangat dermawan, yang sangat banyak harta, tetapi hartanya semuanya digunakan untuk dakwahnya Kanjeng Nabi. Langsung saja. Yuk dimatikan.